Oke, kita kembali melanjutkan proyek kita. Oke, di sini kita akan melakukan templating di halaman proyek kita. Ini kita akan menggunakan sebuah project, bukan project tapi sebuah framework front end yang bernama Get Bootstrap. Ya, kita akan menggunakan Bootstrap 5 di sini. Langsung saja kita buka di sini, kemudian kita klik di example. Kita akan mengambil sebuah halaman front end di sini. Kita mengambil yang ini. Nah, kita akan mengambil yang ini. Nah, kemudian kita view page source. Oke, saya ulangi, di sini klik kanan, view page source seperti ini. Kemudian kita copy ke sini, kemudian kita buat dulu sebuah folder di sini. Kita berikan nama home dan jadi semua file-file home akan kita letakkan di sini. Jadi kita layout seperti ini. Kemudian kita bisa meletakkan, kita rakit dulu untuk template dasarnya di home ini. Kemudian index.blade.php seperti ini. Jadi pastikan file index ini dia tidak berada di dalam folder layouts seperti ini. Nah, jadi yang kita tidak diambil ini seperti ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian coba kita membuat route baru, ini kita ubah menjadi home dan index seperti ini. Kemudian kita refresh di halaman web kita di sini. Ya, sudah masuk, tapi di sini masih berbeda dengan tampilan yang ini. Ya, kita coba kenapa seperti ini, karena kita belum mengambil aset dari Get Bootstrap ini. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Kita bisa masuk di dokumentasi, kemudian kita di introduction, dan kita bisa kopikan yang ini. Kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Di sini kita bisa letakkan di sini. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba refresh. Nah, sudah masuk. Dan jangan lupa kita juga mengambil JavaScript dari Bootstrap ini. Ini kita copy JS bundle-nya. Kenapa? Karena jika kita impact elemen seperti ini, dia yang ini hamburger menunya tidak menunjukkan reaksi apapun. Jadi kita letakkan dulu di sini file scriptnya, kemudian ini kita ubah, kita retest di sini, kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian kita refresh dan kita lihat bagaimana responsifnya, apakah sudah bisa. Nah, sudah bisa ya, seperti ini. Nah, ini kita akan mengubah dulu. Di sini kita bisa menggunakan warna putih. Kita bisa mengubah ini supaya tidak mengganggu. Ini kita bisa hapus dulu karena ini cuma beberapa icon seperti ini. Ini kita biarkan, kemudian ini oke, seperti ini. Jadi kita bisa hapus di sini. Kemudian ya, kita ubah menjadi warna putih, like ini juga kita ubah menjadi like seperti ini. Kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini, dia menjadi warna putih, tapi dia tidak terlalu putih karena kita lihat ada perbedaan antara background dan headernya ini. Kita lihat ya, seperti ini.
atau kita pakai dulu warna yang sebelumnya, kita pakai ini saja dulu karena kita ingin memisah-misahkan dulu. Nah, untuk itu ini kita akan membuat file header dan file memisah-misahkan antara file header, footer, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita buat di sini. Kita buat head.blade.php. Oke. Langsung saja kita ini head kita buat sama dulu. Kita butuh header.blade.php. Oke, bukan head ya, tapi kita butuh header seperti ini. Kemudian kita butuh content.blade.php. Kita butuh wrapper blade.php. Seperti ini. Kita butuh footer.blade.php seperti ini. Nah, sekarang kita akan meletakkan yang ini tadi strukturnya. Kita bisa letakkan ini mulai dari body ini kita bisa letakkan di head. Jadi head di sini ya. Kemudian kita kembali lagi di footernya, kita bisa ambil dari sini, kita letakkan di file footer kita seperti ini. Kemudian ini kita tutup dulu biar tidak terlalu banyak terbuka. Kemudian kontennya kita kembali ke halaman indeks. Ini kita bisa masukkan dulu di sini, nanti akan kita ubah yang di sini. Nah, seperti ini. Ini header. Nah, headernya ini kita letakkan yang ini di dalam header. Nah, wrapper, kita kembali menangani halaman wrappernya. Kita akan include home layouts, bukan wrapper tapi head seperti ini. Kemudian header, kemudian konten, kemudian footer seperti ini. Jadi ketika kita load di sini, ini kita bisa komentari, kita return view, kemudian kita ambil home layouts, kemudian wrapper seperti ini. Nah, jadi rootnya ini akan meload wrapper, file wrappernya, dan file wrappernya akan menyatukan beberapa file ini. Jadi ketika kita refresh di sini, oke, tidak ada perubahan dengan yang ini. Kenapa? Karena file yang indeks tadi ini kita sudah bagi-bagi, tapi yang di load di sini sudah bukan file indeks tapi file wrapper. Jadi ketika kita disable satu kode di sini include-nya, maka kita refresh, maka headernya itu hilang karena yang di load itu file wrapper ini seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat halaman itu menjadi dinamis. Oke, sebelum itu kita atur dulu yang ini. Kita masuk ke header. Di sini kita bisa berikan kontainer pada kontennya di sini supaya ini lebih rapat ke sini ya, untuk teks-teks dari header ini. Jadi di sini kita bisa berikan kontainer di sini ya, kita berikan div kontainer. Nah, ini kita pindahkan ke bawah sini. Nah, kita refresh. Oh, ini tidak masuk, berarti kontainernya ini kita pindahkan ke, kita Ctrl Z dulu. Nah, kita pindahkan kontainernya ke sini, kontainer kontainer
seperti ini. Kemudian kita lihat di sini dia ke bawah, kita lihat kodenya. Ternyata ini tumpang tindih antara kontainer dan kontainer fluid. Kita hapus satu, kontainer fluidnya kita hilangkan, kemudian kita refresh, maka akan seperti ini. Nah, oke, sekarang kita akan ubah ini ya, kita ubah headernya. Kita akan menggunakan navbar like sini, kemudian like. Nah, seperti ini, saya lebih suka seperti ini. Kita bisa memberikan juga bayangannya shadow SM seperti ini. Jadi ada batas di sini. Dan kita bisa shadow. Nah, seperti ini kita bisa hilangkan set supaya dia tidak menetap di tempatnya saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengisi link di sini. Ya, kita lihat sebelumnya itu kita punya menu yang akan kita buat itu home, about. Kita isi dulu harapnya itu home. Oke, home-nya seperti ini saja. Kemudian about-nya ini about seperti ini. Oke, ini kita hapus, kita pakai yang ini saja. Nah, about, kemudian services, kemudian kita butuh menu blog, kemudian kita butuh menu kontak, seperti ini. Oke, kita refresh, maka akan tampil seperti ini. Ini kita bisa hilangkan, kita tidak hilangkan tapi kita akan ganti menjadi tombol login seperti ini. Kita berikan kelas btn primary seperti ini, kemudian kita isikan dengan login. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita membutuhkan icon untuk supaya lebih menarik. Kita membutuhkan font awesome. Ini kita bisa tutup dulu. Kita bisa membuka lebih mudah cdn.js seperti ini. Kemudian kita buka yang ini cdn.js, kita cari font awesome. Nah, kita akan membuat font awesome, memakai font awesome 6 di sini. Ini kita langsung saja copy. Oke. Kemudian kita letakkan di header kita di sini, tepat di bawah bootstrap. Ini karena dia memanjang ke sana, kita bisa wrap kodenya dengan ini ya, ke menu view wrap, atau alternatif Z, atau lebih simpelnya ini kita bisa hapus dulu di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita paste yang font awesome tadi di sini. Oke, sekarang kita refresh di website kita. Kita cek di view page source, kita lihat di sini. Nah, sudah ada. Sekarang kita tinggal lihat dokumentasi dari fontnya. Nah, buka font awesome. Di sini karena kita punya font awesome, kita memakai font awesome 6. Ini kita bisa hapus biar lebih rapi. Di sini karena kita menggunakan font awesome 6, kita lihat di sini. Iya. Kita lihat ikonnya di sini. Nah, misalnya kita ingin menggunakan user di sini misalnya, jadi tinggal kita berikan
user. Kita refresh. Nah, sudah ada akunnya. Atau kita sign in out. Nah, untuk namanya sendiri ini bisa dilihat di dokumentasinya ini, di webnya misalnya kita ingin login. Nah, ini kita bisa menggunakan tinggal ketik nama dari atau kelas dari dari icon ini. Hanya di sini. Di sini ada kelasnya. Oke. Nah, kemudian langsung saja kita kembali ke kode kita. Di sini kita sudah punya icon. Nah, sekarang kita akan mengatur